Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Heran Rabani dengan NPM 4521210063. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir dari sistem informasi atau topik yang saya ambil, yaitu si BPJS. Nah, untuk ruang lingkupnya, pada database tersebut, yaitu kartu BPJS ini, terdapat beberapa ruang lingkup seperti pemilik atau user sebagai pemilik kartu, dan terdapat database administrator yaitu pembuat data dari kartu BPJS. Nah, kartu ini berfungsi sebagai asuransi untuk berobat atau di bidang kesehatan. Selanjutnya ada tabel anorma yang terdiri dari barcode, nomor kartu, nama, alamat, tanggal lahir, NIK, fasilitas kesehatan, syarat keterangan, nomor telepon layanan, info layanan, jenis kartu, website, provinsi, kelurahan, kecamatan, tempat lahir. Nah, untuk topik database ini adalah sistem informasi BPJS dengan jumlah atribut 16. Selanjutnya ada normalisasi. Nah, yang pertama ada tabel 1NF, yang mana tabelnya itu bernama tabel pribadi. Yang pertama ada nama, alamat, tanggal lahir, NIK, provinsi, kelurahan, kecamatan, tempat lahir. Nah, yang kedua ada tabel BPJS untuk tabel 1NF-nya. Yang pertama ada nomor telepon layanan, info layanan, jenis kartu, website, fasilitas kesehatan, syarat ketentuan, barcode, nomor kartu, dan NIK. Kemudian yang kedua ada tabel 2NF. Nah, di tabel 2NF ini ada tabel provinsi yang terdiri dari kode provinsi dan nama provinsi. Kemudian ada tabel kecamatan yang terdiri dari kode kecamatan dan nama kecamatan. Kemudian yang terakhir ada tabel kelurahan yang terdiri dari kode kelurahan dan nama kecamatan. Tipe data dari setiap tabel. Nah, untuk tabel pribadi ini NIK menggunakan integer 20, kemudian ada nama menggunakan varchar 30, kemudian ada alamat menggunakan varchar 30, kemudian ada tanggal lahir menggunakan varchar 15, kemudian ada tempat lahir menggunakan varchar 20, kemudian ada kode kelurahan menggunakan char 10, kemudian ada kode kecamatan menggunakan char 10, kemudian ada kode provinsi menggunakan char 10. Nah, selanjutnya ada tabel transaksinya. Yang pertama ada NIK menggunakan integer 20, kemudian nomor kartu dengan integer 15, kemudian dari jenis kartu char 10, kemudian ada fasilitas kesehatan menggunakan char 10, kemudian ada info layanan menggunakan varchar 30, kemudian ada nomor telepon layanan char 15, kemudian ada website menggunakan varchar 20, kemudian ada syarat ketentuan varchar sebanyak 80, kemudian ada barcode menggunakan char 10. Selanjutnya ada tabel provinsi. Nah, di tabel provinsi ini terdiri dari kode provinsi menggunakan char 10, kemudian menggunakan nama kemudian nama provinsi menggunakan varchar 20. Yang selanjutnya ada tabel kecamatan yang terdiri dari kode kecamatan menggunakan char 10, kemudian ada nama kecamatan menggunakan varchar 20, kemudian ada tabel kelurahan
yang terdiri dari ada kode kelurahan menggunakan jar 10, kemudian ada nama kelurahan menggunakan varchar 20. Selanjutnya ada key pada tabel. Untuk yang pertama ada tabel pribadi dengan primary key NIK, kemudian ada foreign key-nya yaitu kode provinsi, kode kecamatan, kode kelurahan yang akan dibentuk tabel baru nantinya. Kemudian ada tabel BPJS. Untuk primary key-nya itu ini di sini ada nomor kartu. Kemudian foreign key-nya itu NIK. Kemudian ada tabel provinsi, kode provinsi dari pecahan dari foreign key tabel pribadi yang kemudian menjadi primary key. Sama seperti tabel provinsi, kemudian ada tabel kecamatan dan tabel kelurahan. Menentukan master dan transaksi. Pertama ada master, yaitu tabel pribadi, bisa kita lihat di sini, yang terdiri dari nama, alamat, tanggal lahir, NIK, provinsi, kelurahan, kecamatan, dan tempat lahir. Kemudian ada tabel transaksinya, yaitu nama tabelnya BPJS. Yang pertama ada nomor telepon layanan, info layanan, jenis kartu, website, fasilitas kesehatan, syarat keterangan, kemudian ada barcode dan nomor kartu, kemudian yang terakhir ada NIK. Selanjutnya ada tabel master. Nah, yang ketiga ini ada tabel provinsi sebagai tabel master yang terdiri dari kode provinsi, kemudian ada nama provinsi. Yang selanjutnya ada tabel kecamatan yang terdiri dari kode kecamatan, kemudian nama kecamatan. Yang selanjutnya ada tabel master bernama tabel kelurahan juga, yang terdiri dari kode kelurahan juga, kemudian ada nama kelurahan. Untuk final tabelnya bisa kita lihat ada tabel pribadi, kemudian ada tabel transaksi yaitu tabel BPJS. Selanjutnya ada master. Yang pertama ada tabel provinsi, kemudian ada tabel kecamatan, kemudian ada tabel kelurahan. Nah, meskipun APL telah menjadi bahasa pemrograman yang cukup berpengaruh dalam beberapa aplikasi, terutama dalam bidang keuangan dan pemodelan matematika, penggunaannya tidak sepopuler bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Nah, seiring waktu dan implementasi APL yang berbeda telah muncul, termasuk G dan K, yang memberikan konsep pendekatan yang lebih modern terhadap konsep yang diperkenalkan oleh APL. Nah, dalam konteks basis data, APL tidak secara khusus terkait dengan konsep normalisasi. Jika pertanyaan lebih spesifik terkait dengan APL ini dalam suatu konsep basis data itu akan membantu untuk memberikan detail lebih lanjut. Nah, di sini ada APL. Yang pertama itu ada manajemen user. Di inputnya ada user, kemudian di outputnya ada info user, kemudian login. Nah, di tabel selanjutnya nih ada di bagian selanjutnya ada master, kemudian si BPJS. Nah, untuk masternya saya memiliki 4 master, yaitu pribadi dengan input pribadi, kelurahan, kecamatan, dan provinsi. Kemudian di samping kanan saya adalah outputnya, ada info pribadi, info kelurahan, info kecamatan, dan info provinsi. Yang selanjutnya ada si BPJS, sistem informasi BPJS-nya. Di inputnya ada BPJS, kemudian outputnya ada info BPJS dan laporan BPJS. Untuk selanjutnya adalah ERD-nya. Di
Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini ada di sini maaf, seharusnya pribadi dengan primary key-nya NIK, kemudian ada dengan foreign key-nya kode kelurahan, kode kecamatan, dan kode provinsi. Kemudian tabel pribadi ini mempunyai kelurahan di mana kode kelurahan menjadi primary key-nya. Kemudian many to many ke kecamatan, di mana kode kecamatan primary key-nya. Kemudian many to many lagi ke provinsi, di mana memiliki primary key yaitu kode provinsi. Nah, untuk pribadi, tabel pribadi memiliki one to many ke tabel BPJS dengan primary key yaitu nomor kartu, kemudian ada foreign key-nya yaitu NIK. Nah, BPJS ini, tabel BPJS ini many to many mempunyai ke provinsi, yang dimana provinsi yang memiliki primary key yaitu kode provinsi. Untuk fungsinya, sini ada fungsi create table pribadi, kemudian create table BPJS, dan create table kelurahan, create table kecamatan, dan create table provinsi. Bisa dilihat ini untuk tampilan dari CMD-nya, dan kemudian di samping kanan ada tampilan dari MySQL. Kemudian ada file insert, di mana saya mengambil contoh untuk tabel kelurahan. Di sisi kiri ini tampilan dari CMD-nya, kemudian sisi kanan ini tampilan dari MySQL. Kemudian ada fungsi delete, di mana tabel kelurahan menjadi contoh. Untuk fungsinya alter table kelurahan drop nama kelurahan, di mana kita bisa lihat nama kelurahan menjadi hilang dan hanya tersisa kode kelurahan. Untuk di sisi kirinya itu tampilan dari CMD-nya, di sisi kanan tampilan dari SQL. Untuk file update, nah untuk file update alter table kelurahan, modify nama kelurahan. Nah, yang tadinya tersisa kode kelurahan saja, saya tampilkan kembali nama kelurahan. Bisa kita lihat di sisi kiri ini ada tampilan CMD-nya, kemudian di sisi kanan ada tampilan MySQL. Kemudian ada perintah select from order join. Nah, di sini saya mengambil tabel BPJS, tabel transaksinya, yang dimana saya akan menampilkan tambahan yaitu kode kelurahan di sisi kanan. Dan ini yang terakhir ada relasinya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.